Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. selamat Pagi, pagi. Pak. Nah, ini emergensi ya, darurat. Saya itu juga sudah siap berangkat dari rumah ke kampus. Listrik mati, padahal di rumah hidup. Sampai sekarang listriknya mati. Ini menggunakan nyawa yang masih tersedia di laptop. Kebetulan saya cas tadi. Ternyata internetnya bermasalah ya sudah. Eh, Tidak apa-apa lah kita jalani. Ini listrik juga belum belum hidup. Aman nih, Pak, pasca gempa. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah aman. Ya cuman dibangunkan dengan terkejut aja tiba-tiba lah. Kok kenapa tempat tidur bergoyang sendiri? Mau dibawa kemana? Rasanya akan begitu. Oh, ternyata gempa. Jadi lihat di rumah ada akuarium loh. Kok airnya ngombak-ngombak gitu. Oh, alhamdulillah aman. Kaur gimana? Aman, Pak. Aman, Pak. Aman, Sama Pak. sahur. Aman. Alhamdulillah. Dapat Terasa getarannya. juga ya sana ya. Sarannya aja. Nah, Oh, Iya, Allah, Pak, lama terasa tapi itu. nggak terlalu Terasa, kencang. tapi nggak Nggak terlalu. terlalu ya. Heeh. udah ini Hmm. lanjut tidur lagi. Setengah kayak mimpi. Pak. Khawatirnya kalau ini terulang ke seperti yang dulu kan. Pertama, Iya. Iya, Pak. nggak apa-apa begitu sudah orang masuk, SAR gitu kan yang bawa bencana. Untung nggak diulang lagi. Mudah-mudahan ya sudah itu aja lah. Amin. Nah, kalau di UNIP itu tempat foto-foto di lab pembelajaran di depan itu pada rontok plafonnya. Tapi memang ya plafon dari apa itu? Gipsum, Dari Pak. bukan gipsum apa itu ya satunya lagi itu ya memang apa ya? Aduh, bukan Sunda plafon tapi kalau PVC. gips apa yang aduh kok lupa ya. Kayak asbes gitulah apa ya? Ya. Jadi Hmm, kan bebannya berat. berat ya, Sementara Pak. sementara kerangkanya cuma dari baja ringan ya wajar lah ambrol. Wajar ambrol kan kalau kerangkanya kayu dipaku, ah, ini kan cuman semacam asbes, kemudian dikerjakan cepat menggunakan baja ringan kan tipis, kekuatan skrup kecil ya di mana nggak ada digoyang ya udah itulah akibatnya. Ya, salah manusianya kalau sebenarnya bangunnya supaya ngirit. Hmm. Oke, baik. Kita di detik-detik terakhir kuliah. Sebelum ini nanti kan nasibnya itu ternyata banyak libur ya. Iya. Minggu depan itu Jumat, apa Kamis libur. Nah, tapi kan kita Zoom Sabtu, Sabtu Zoom, nah UAS saja lah ya. UAS minggu depan, nanti UASnya Zoom aja. Nah, lo UASnya pakai tugas nanti membebani dikerjakannya kan lama kalau pakai Zoom-nya dikerjakan langsung selesai. Nah, jadi nanti minggu depan UAS sesuai jadwal saja supaya mudah mengingatnya. Karena minggu depannya lagi juga ada libur lagi kalau nggak salah. Pokoknya banyak libur. Kemudian ada lagi saya itu, Wasina atau mana ya?
Nanti saya ceknya. Dek. Semester satu itu dengan saya mata kuliah apa? Lupa saya. Matematika sekolah Dengan sama penelitian, Pak, penelitian kuantitatif dan pengembangan. oh penelitian kualitatif dan pengembangan ya. Dua itu ya. Nggak ada yang dialihkan semester setengah semester saya setengah semester berikutnya. Oh, saya semua ya berarti ya. Hanya penelitian Ya, kuantitatif. Pak, yang Oh ya, ya, yang aman lah matematika kalau itu. sekolah, Pak. Iya, Ya, setengah-setengah. dengan matematika sekolah. Oh ya sudah, kalau itu yang khawatir kan saya harus oh, sudah pindah. Oh berarti ke semester lain. Belum saya cek soalnya, karena sudah di akhir-akhir ini biasa. Nah, pekerjaan tertunda-tunda dari tugas-tugas ini. Oke, baik. Kalau tidak salah kemarin saya minta masing-masing membawa kasus atau memberi kasus atau yang di sekolah itu supaya kasusnya diketahui bersama gitu persoalan-persoalan di sekolah khususnya konten ya konten. Nah, matematika bisa miskonsep bisa ya kesalahan yang lain bisa diambil dari buku, bisa dari pengalaman, bisa dari artikel. Tuh. Kayaknya begitu kemarin ya, minggu lalu. Ya, Pak. Nah ya, ya berarti saya nggak salah Ya, berarti. Pak. Ya, nah maksudnya eh, pada pertemuan ini kita diskusikan masalah itu yang muncul. Nanti setelah itu nanti dikirim aja via email yang biasa itu, via email. Oke, baik. Karena kita hanya cuman punya waktu sebentar kan, ya 40 menit, walaupun nanti bisa diperpanjang, tapi saya berikutnya masih mengajar ke yang lain. Oke, silahkan. Siapa yang punya dulu? Rizka boleh, Pak? Boleh, silahkan Bu Siska. Tunggu, Pak. Hmm. Ya udah, aku udah deh. Tapi nggak bisa share screen, Pak. Oh, Pak Rodi ini kuncinya. Pak, karena tadi yang buat Pak Rodi ya. Jadi bisa dikirim ke Pak Rodi atau dikasih Oh, hostnya. sudah sih ini. Iya. Ya, tadi Udah. belum diklik tadi. Tadi share. Nah, udah Hmm. hidup. Udah deh. Ya udah, udah. Ya sudah, ya sudah bisa. Baik, Pak. Izin tutup video ya, Pak. Soalnya ada anak di samping nih. Oke, ya nggak apa ikut sekolah. Ini saya angkat mengenai miskonsepsi untuk konsep matematika dalam bentuk aljabar.
Kenapa mengambil ini? Secara garis besar aja ya, Pak. Kalau dibacakan Ya betul. satu-satu agak Garis besarnya panjang aja nggak usah nanti. dibacakan ya. Ya, karena mengambil konsep aljabar ini karena sering menemukan ketika mengajar itu banyak siswa yang kalau secara apa sih namanya secara nyata itu mudah dalam menghitung ataupun menentukan suatu hitungan. Tapi lain ceritanya kalau seandainya sudah di apa namanya hadapkan dengan berbagai bentuk aljabar. Ini juga ambil dari berbagai jurnal juga. Terus ada menurut penelitian Surati, sejumlah siswa cenderung membuat kesalahan dan kurang memahami sifat penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar, serta kurang teliti. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Liszewski dan Herkovich tahun 2018 menemukan bahwa siswa seringkali tidak memperhatikan variabel dan hanya fokus pada pengoperasiannya. Oleh karena itu, untuk menjadi tantangan besar bagi pendidik untuk mengoptimalkan proses pembelajaran meskipun ada kendala untuk meminimalkan kesulitan belajar siswa. Menurut Jupri, dalam penelitiannya tahun 2017, kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah aljabar merupakan kesulitan yang dihadapi siswa. Penelitian dari Mustaqim juga ketidakmampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika yang ditandai dengan kesalahan merupakan kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian menurut Kamarullah dalam Nur Aini tahun 2021, kesalahan dalam bentuk kekeliruan dari hal yang sebenarnya. Jadi jika siswa tidak menyelesaikan soal matematika dengan benar, berarti mereka telah melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika. Kemudian kesalahan yang sering dilakukan siswa untuk miskonsepsi bentuk aljabar ini seperti permasalahan yang dihadapi siswa dalam mempelajari bentuk aljabar seperti pada gambar ini. Gambarnya agak besar kan. Ya besarin. Nah, misalnya ada soal seperti ini, coba sebutkan mana yang termasuk variabel, koefisien, konstanta, dan ada berapa suku dari bentuk aljabar berikut. Eh, ini di sini siswa menjawab variabelnya X pangkat 3, X pangkat 2 Y kuadrat, E kuadrat, X dan Y. Ini sebenarnya sudah benar. Kemudian koefisiennya, nah koefisien ini yang siswa masih salah menentukan. Mereka membuat apa namanya digabung antara koefisien dengan variabelnya. Padahal kan kalau untuk apa namanya hitungan yang benarnya adalah yang berupa angka. Jadi mereka buat seperti ini. Kemudian menentukan suku, menentukan suku ini sudah benar juga 6. Terus, nah sama menentukan masih yang nomor 2 C kuadrat tambah 2C kurang 5 untuk variabelnya benar, tapi koefisiennya masih salah. Sukunya ada 3 dibuatnya benar. Begitu juga dengan yang C. Yang C diberikan 4 suku. Untuk variabelnya mereka benar menjawab. Koefisiennya yang masih keliru. Nah, analisis dari penemuan ini, analisis 5 siswa berkemampuan tinggi. Ini untuk siswa yang kategori tinggi menunjukkan bahwa rata-rata mereka semua melakukan kesalahan yang sama, yaitu salah menuliskan koefisien pada soal nomor 2 poin A. Pada soal nomor 2 yaitu siswa diminta untuk menyebutkan mana yang termasuk variabel, koefisien, konstanta, dan jumlah suku dari bentuk aljabar.
kesalahan yang dilakukan oleh siswa yang berkemampuan tinggi, yaitu masih terdapat kesalahan dalam menyebutkan koefisien. Perhatikan soal nomor 2 poin A, yaitu dengan soal 5x pangkat 3 dikurang x y kuadrat ditambah 2x x pangkat 2 ditambah x dikurang 6y ditambah 7. Koefisien dari bentuk aljabar tersebut adalah 5 min 1, 2, 1, min 6. Sedangkan jawaban siswa tersebut koefisiennya adalah 5, 2, dan 6. Sebentar itu plus 2 x 2 atau apa itu? Ini pangkat, Pak. Oh, artinya Ya, gurunya juga nggak teliti angka ini. Sedangkan jawaban siswa tersebut kemudian, padahal untuk bentuk seperti ini mempunyai koefisien min 1 dan 1. Jadi kadang ya siswa itu membedakan, misalnya ini min min x y kuadrat. Nah ini kadang hanya 1, padahal negatif itu kepunyaan dari 1. Itu selain itu kesalahan akibat kecerobohan siswa karena kurang teliti, yaitu bentuk min 6y menganggap bahwa koefisiennya adalah 6. Terus ada lagi contoh miskonsepsi seperti ini. Ada soal tuliskan bentuk aljabar berikut dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, ini mulai ke operasi. Operasi penghitungan, penjumlahan, ataupun pengurangan bentuk aljabar. Contohnya, tuliskan bentuk aljabar berikut dalam bentuk yang paling sederhana. Ada A 7y kuadrat kurang 3y tambah 4y ditambah 8y kuadrat ditambah 4y. Yang B 3x ditambah 3x kurang x. Yang C 8 ditambah 2x pangkat 3 kurang 3x kurang x kuadrat ditambah 2x kurang 5. Jadi hitungan siswanya dapat kita lihat yang A 7y kuadrat kurang 3y tambah 4y 8y kuadrat tambah 4y menjadi 7y kuadrat. Ini benar, dipindah tempatkan 3y tambah 4y tambah 4y. Kemudian 7 tambah 8, 15. Nah, di sini kekeliruannya. Min 3y tambah 4y. Kan harusnya 1. 1 ditambah 4y dibuatnya negatif 5y. Nah, karena kadang siswa itu kelirunya di negatif yang di tengah. Jadi menghitungnya sebenarnya hitungnya sudah benar 5. Cuman keliru miskonsepsi antara tandanya saja. Tapi sebenarnya fatal juga negatif. Kemudian yang kedua, 3x ditambah 3x kurang x. Hitungannya adalah 5x, benar. Kemudian C-nya 8 ditambah 2x pangkat 3 dikurang 3x kurang x kuadrat ditambah 2x kurang 5. 8 dikurang 5, 2x pangkat 3 dikurang 3x ditambah 2x dikurang x kuadrat. Hitungan siswanya 3, ini benar, min, oke sepertinya benar ini. Nah ini setelah dianalisis juga, kesalahannya ada di yang pertama. Oke, Berikutnya kalau ada dari lagi. situ tadi itu, dari situ tadi disuruh nulis bentuk sederhana. Kalau misalnya ditanya siswa tanya, sederhana itu yang seperti apa, Bu? Kan gitu. Kalau biasanya kalau saya mengajar Pak, bentuk sederhana itu kalau bisa dijumlahkan, disejumlahkan. Bentuk buat apa namanya sukunya itu sedikit mungkin seperti itu. Oke, ya artinya dari situ ya ya. Nah ini ada lagi contoh kasus yang ketiga.
carilah bentuk aljabar berikut yang termasuk suku tiga, tiga suku maksudnya, dan berikan alasannya. Jadi di sini siswa menjawab bentuk aljabar suku tiga pada bagian C dan E. C dan E, kalau nggak salah, salah juga dia. Pada gambar 3, siswa dengan kemampuan sedang membuat kesalahan pada nomor 3 sampai 5, yaitu kesalahan dalam memahami soal, di mana kesalahan keterampilan proses dan kesalahan memahami konsep. Pada soal nomor 3 yang ditanya adalah carilah bentuk aljabar berikut yang termasuk suku 3 dan berikan contoh dan alasannya. Namun dia menjawab pada bagian C dan E. Pada soal tersebut, di mana bagian C dan E ini adalah bentuk aljabar dengan suku 4. Jadi keliruannya di situ. Kemudian kesalahan pada nomor 4 itu sama seperti sampel yang di mana-mana sama-sama melakukan kesalahan pada keterampilan proses. Sedangkan untuk soal nomor 5, siswa melakukan kesalahan memahami konsep dalam aljabar, di mana pada soal dinyatakan bentuk sederhana. Dari 3P kurang 4P adalah negatif P. Akan tetapi siswa ini menjawab hasilnya adalah min 1P. Hal ini menurutnya karena bentuk sederhana dari 3P dikurang 4P adalah negatif P. Koefisiennya min 1 tetap dituliskan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Malihatu Dorajah dan Prahmana bahwa peneliti menemukan 5 kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan permasalahan tentang materi aljabar, yaitu kesalahan dalam variabel, kesalahan pada tanda negatif, dan kesalahan pada persamaan, serta kesalahan pada operasi faktor yang mempengaruhi kesalahan siswa tersebut kurang teliti dan terburu-buru dalam menjawab soal. Jadi siswa kalau diberikan soal seperti ini, karena memang bentuk aljabarnya untuk siswa itu memang terlalu agak sedikit sulit kalau sudah suku-sukunya banyak. Jadi kalau sudah berhadapan dengan ini, siswa itu mulai bingung, bingung, apalagi untuk menentukan suku. Antara X Y dan Y X saja mereka tidak tahu. Ada beberapa siswa yang tidak tahu kalau itu merupakan suku yang sejenis. Seperti itu, Pak. Jadi yang nomor 3 ini tadi, kesalahan siswa menjawab C dan E, sementara C dan E ini adalah satu 4 suku. Jadi dia menganggap Y kuadrat dengan 6Y itu sama. Sedangkan nomor 4 bentuk sederhana, tuliskan bentuk aljabar berikut dalam bentuk yang paling sederhana. Itu eh, masih juga keliru. Nomor 5 juga demikian. Nomor 5 ini 3 orang menyederhanakan 3P kurang 4P. Masing-masing memperoleh min 1, min P, min 1P. Tuliskah manakah yang paling tepat dan jelaskan alasanmu. Siswa banyak menjawab min 1P. Karena beranggapan 3 kurang 4 itu min 1. Ini salah dalam apa namanya konsep dasar kalau menurut saya, Pak. 3P. Harusnya kan min 1P sama artinya dengan min P saja. Terus ada lagi contoh soal yang sering dilakukan kesalahan oleh siswa. Contoh yang keempat. Mana sih soal ini? Ini merupakan jawaban siswa di mana siswa melakukan kesalahan hampir pada semua aspek pada soal nomor 1 sampai 7. Pada soal nomor 1 dan nomor 3 didapat kesalahan dalam konsep, yaitu dinyatakan dalam min soal adalah membuat 2 contoh aljabar dengan 2 suku, namun siswa ini malah menjawab dengan suku 3.
Serta pada soal nomor 3 diminta untuk menunjukkan yang merupakan bentuk aljabar suku 3. Namun siswa menjawab dan masih menuliskan yang bukan dari bagian suku 3 ini. Nah, ini soalnya ini kok ketemu soalnya hanya jawabannya saja. Jadi siswa itu disuruh banyaknya suku, menentukan banyaknya suku, namun masih salah dalam menghitung banyak suku itu. Soalnya nggak ada, Pak. Hanya jawaban siswa saja. Oke, Kita lihat ya, lagi gambar lanjut. gambar 5 yang terakhir. Ini contoh soal, soal cerita, soal cerita di mana siswa kadang mengartikan sebuah soal cerita ke dalam bentuk apa namanya aljabar. Ini ada berbagai keliruan. Seperti contoh kasus seperti ini. Zahra dan Kirana berbelanja di sebuah toko alat tulis. Zahra membeli 2 pak buku tulis, 3 pak pulpen, dan 6 buah pensil. Sedangkan Kirana membeli 3 pak buku tulis, 1 pak pulpen, dan 4 buah pensil. Tentukan bentuk aljabar dari buku tulis, pulpen, pensil yang diberi Zahra dan Kirana. Ah, ini seketika anak langsung menjawab Zahra 2X 3Y 6Z, Kirana 3X 1Y 4Z. Sebenarnya jawaban siswa ini kalau mau diceritakan di akhir ini sebenarnya sudah benar. Namun siswa ini lupa memberi permisalan pada misalkan seperti misalkan buku tulis dengan X, pena dengan Y, kemudian pensil dengan Z. Nah, jadi bentuk aljabar dari yang dibeli Zahra 2X, 3Y, dan 6Z. Kirana 3X, 1Y atau Y, 4Z seperti itu. Jadi pada gambar 5 ini terjadi membuat model matematika menunjukkan bahwa siswa tersebut tidak teliti dalam menjawab soal dan lupa menuliskan keterangan yang diketahui atau permisalan yang digunakan di dalam soal tersebut. Seharusnya siswa dapat menyelesaikan persoalan tersebut dengan menuliskan keterangan yang diketahui dan permisalannya dituliskan seperti buku, dinotasikan dengan X, pulpen sebagai Y, pensil sebagai Z, seperti itu. Mungkin itu Pak secara garis besar untuk miskonsepsi bentuk aljabar. Jadi mulai dari menentukan unsur-unsurnya sampai pada ke soal ceritanya. Oke, Sekian terima untuk kasih. penemuan Ya, dari saya. ya, ya. Artinya masalah bentuk aljabar, koefisien dan ya, menarik. Ada yang ini menanggapi atau kasus yang sama. Nah, kan bentuk aljabar. Nah, di sini kita mencoba cara pikir anak. Eh, Sepertinya mentransfer dari bentuk nyata langsung ke variabel itu kan ya sudah diberi, tapi itu perlu ditekankan lebih lebih mendalam sebelum ke variabel yang banyak ya. Ya, contohnya tadi kan buku di yang terakhir itu ya. X, Y, Z. X-nya apa? Buku. Y-nya pena. Z-nya pensil. Mungkin di situ memang harus ditekankan. Misalkan kan di situ, di sini kan tiba-tiba kan seperti kalau jawaban siswa ya memang untuk anak yang pintar mungkin X, Y, Z tahu, tapi anak yang sedang apa tuh X, Y, Z ikut-ikutan. Tekankan dulu, oh misalkan X itu menyatakan sebagai variabel buku. Z-nya itu apa? Y-nya tadi apa? Pena gitu ya. Kemudian Z-nya itu pensil Bapak ya. Nah, itu ditekankan dulu. Oke, sebagai contoh misalnya kan kalau awal-awalnya itu A tambah B. Nah, langsung ditulis AB katakanlah kan begitu. A-nya itu apa? Nah, sebelum ke sana. Oh ya, katakanlah A-nya ayam. Nah, tambah B-nya bebek. Ya.
sama dengan ayam bebek kan, gitu ya. Akhirnya ayam bebek betul juga kan gitu kan. Cuman penulisannya kan jadinya bentuk operasi dengan perkalian kan beda. Atau satu ayam ditambah dua bebek gitu. Sama dengan tiga. Nah, tiga AB kan biasanya gitu yang paling tiga AB. Kan satu ayam dengan dua bebek. AB. Ya tentu saja salah. Tapi kalau sekarang satu ayam dua bebek digabungkan ada tiga hewan, kan jadi betul ya. Bisa seperti itu kok jadi tiga hewan kan gitu. Nah, karena kita kita menfokuskan pada satu variabel Beda. gitu. Satu ayam tambah dua bebek tiga hewan. Ya betul hewan apa namanya hewan hewan ternak hewan unggas tiga. Beda variabelnya. Tapi kalau tiga hewan kan betul. Kadang ada anak Iya. yang jawab Atau ayam salah? bebek, Pak. Pernah saya contohkan seperti itu, Pak. Nggak pernah. Ayam bebek. Pernah. Nggak Ayam pernah. Iya. ditambah bebek. Nah, ah, Ayam bebek, Bu. ayam bebek. Iya. Dia bahasa anak kan ayam bebek. Ayam bebek. Maksudnya kan ayam dan bebek kan gitu. Iya, Nah, karena mereka nggak ya. paham konsep yang sejenis tadi itu. Nah, itu justru di situ berangkat dari situ kita menyesuaikan ke anak. Sebenarnya ini untuk apa? Ya menganalisis atau mendiagnosis gitu. Ayam bebek. Hmm, bahasa sehari itu ada satu ayam, ada ayam bebek, selesai kan gitu. Nah, terus kita ke matematik, maksudnya tuh oh ayam dan bebek kan gitu kan. Ayam dan bebek artinya dua-duanya, bukan ayam atau bebek kan gitu. Nah, sekarang ayam dan bebek itu kan hewan. Oh, ada dua hewan. Nah, boleh kan gitu. Nah, terus nanti ditransfer ke supaya tidak salah kaprah antara AB dan A dan A, A dan B kan gitu. Nah, intinya membiasakan dari situ. Terus di yang diambil apa Hmm. soal cerita. Soal cerita itu sebatas yang diberikan itu diketahui, ditanya, jawab. Nah, mestinya diketahui itu hmm, anak membahasakan sendiri atau dipancing. Artinya anak bisa mengungkapkan sendiri dengan bahasa sendirinya gitu kan. Eh, dengan bahasa sendiri bisa mengungkapkan yang diketahui ini. Nah, itu dengan bahasa anak akan berbeda dengan dari bahasa soal. Kemudian dari situ, "Loh, apa masalahnya kan gitu. Mencari ini ya ditanya. Nah, sehingga dari soal itu sebelum mampu menyelesaikan paham dulu. Tapi biasanya anak itu sudah terbayang, susah. Sehingga nggak mau paham dengan soalnya. Udah susah kan kira-kira begitu. Langsung shortcut. Eh, nggak dikerjakan. Eh, sehingga kalau bisa itu kan tahapan-tahapan. Oh ya udah pahami dulu soalnya baru nanti kita pikirkan bareng-bareng. Nah, mengondisikan seperti itulah yang perlu kita tekankan. Ya, itu apa